Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Para pecinta film dimanapun Anda berada, kali ini Rasti akan membahas film yang berjudul Rampak yang rilis tahun 2018. Sebelum nonton, jangan lupa siapkan cemilan dan bantal buat senderan. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita ikuti alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Di luar bumi, sebuah stasiun ruang angkasa yang bernama Athena mengalami kekacauan karena tikus yang menjadi eksperimen bermutasi menjadi monster dan membunuh semua kru. Tersisa satu orang kru yang masih hidup bernama Atkins. Claire, seorang CEO perusahaan Energy, memerintahkan Atkins untuk membawa sampel yang tersisa. Saat Atkins berhasil kabur dari tikus itu, kaca pelindungnya pecah dan meledak, sehingga tabung patogen pun jatuh ke bumi. Kembali ke bumi. Di alam liar San Diego, seorang penjaga bernama Davis sedang berkeliling bersama rekan dan anak magang, Connor dan Anna. Satu orang hutan bernama Pavo terlihat marah, tetapi bisa ditenangkan oleh Davis. Dari belakang, datang seekor orang hutan albino bernama George, membuat marah Pavo dan mengejar Connor. Tetapi George berhasil mengusirnya. Dengan bahasa tubuh, Davis dapat berkomunikasi dengan George. Davis mengatakan kepada George untuk melindungi kawanan orang hutan di sini. Mereka adalah keluarga, kata Davis. Tetapi George mengacungkan jari tengahnya sambil tertawa. Dan akhirnya George setuju untuk melindungi mereka. Davis pun bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Di malam hari, tabung patogen sampai ke bumi dan jatuh di tempat George berada. Satu di kandang serigala dan satu lagi jatuh di kandang buaya. Pagi harinya, Davis yang menerima pesan dari rekannya sampai ke tempat alam liar dan terlihat beruang telah mati. Davis mencoba menenangkan George. Saat George berdiri, terlihat tubuhnya semakin membesar. Davis menerima telepon dari Connor bahwa ada benda aneh di tengah hutan. Ternyata benda itu adalah patogen. Davis pun mengambilnya untuk diteliti. Di perusahaan Energy, adik Claire yang bernama Brett terlihat sedang marah karena proyek Rampak hancur di luar angkasa dan menyebabkan kerugian yang besar. Tetapi Claire menenangkannya dengan mengatakan bahwa patogennya tahan terhadap api dan jatuh ke bumi. Kita cukup mengambilnya saja, kata Claire. Burke, seorang agen militer swasta, ditugaskan oleh Claire untuk mengambil tabung patogen itu. Burke pun berangkat bersama timnya di Los Angeles. Dr. Kate, seorang mantan karyawan Energy, mendengar kabar itu, bahwa ada benda aneh jatuh dari luar angkasa. Di tempat lain, Burke menemukan patogen itu. Dia mengabarkan kepada Claire bahwa patogennya telah rusak dan terlihat banyak kawanan serigala yang mati. Claire memerintahkan untuk membawa binatang yang membunuh kawanan serigala hidup atau mati. Di tempat lain, George dikurung dengan pengawasan Davis. Dr. Kate datang mengatakan dia adalah karyawan perusahaan Energy dan satu-satunya yang dapat menyembuhkan George. Davis pun mengajak Kate untuk melihat George. Kate menjelaskan bahwa George terpapar radiasi dari patogen. Kate menjelaskan patogen adalah hasil dari proyek CRISPR, yakni penyuntikan genetik dari berbagai hewan, yakni ikan hiu biru dengan pertumbuhannya, kumbang dengan kekuatannya, dan citah dengan kecepatannya. Saat Kate sedang menjelaskan patogen itu, tiba-tiba George mengamuk dan keluar dari kandang, menjebol kantor dan pergi ke tempat keramaian. Saat George berhasil ditenangkan oleh Davis, datang helikopter menjatuhkan George dengan tembakan bius. Di tempat lain, Burke berhasil menemukan serigala itu dan menembaknya. Burke dan timnya turun dari helikopter menyisir hutan. Ternyata serigala itu masih hidup dan membunuh anak buah Burke dan Burke sendiri. Di tempat lain, Davis dan Kate ditangkap oleh agen Russell dan dimasukkan ke pesawat bersama George. Di dalam pesawat, Russell mengetahui bahwa Davis adalah mantan pasukan khusus, sedangkan Kate
mantan karyawan Energen yang dipecat dan dipenjara 1,3 bulan karena berusaha mencuri peralatan milik Energen. Mendengar itu, Davis kecewa dengan Kate. Di tempat lain, Claire mengetahui Davis dan Kate, mantan karyawannya, ditangkap. Claire berasumsi bahwa Kate akan mengumpulkan bukti untuk menghancurkan perusahaan Energen. Brett pun panik. Claire pun menjelaskan kalau dirinya punya rencana cadangan. Begini penjelasannya. Jika kamu punya subjek genetik dengan potensi fisik tak terbatas dan keganasan tak terkira dan perilaku agresif, maka buatlah mereka datang ke sini. Patogen itu mengatur subjek secara genetika untuk merespon gelombang radio frekuensi rendah, dan gedung ini mempunyai antena radio terkuat di dunia. Tim telah memodifikasi antena itu, jelas Claire, dan Claire mulai menyalakan sinyalnya, membuat serigala yang sedang membuat kekacauan di jalan lari menuju sinyal itu. Begitu juga dengan buaya yang berada di pesisir Florida, langsung bergerak menuju suara sinyal itu. George yang sedang tertidur juga terbangun dan mengamuk di pesawat, yang mengakibatkan pesawat jatuh dan hancur. 612 heavy, mayday, mayday. Davis, Kate, dan Russell berhasil selamat menggunakan parasit. Mereka tidak menemukan mayat George di antara puing pesawat. Berarti George masih hidup. Di tempat lain, FBI memeriksa kantor dari perusahaan Energen karena telah mengetahui dalang dari semua kekacauan ini. Davis dan Kate dibawa ke markas militer. Di sana, sang jenderal sedang menyusun rencana untuk membinasakan George dan serigala. Yang atas penjelasan Kate, monster itu menuju ke pusat kota tempat pemancar signal berada. Kate dan Davis dibawa untuk diinterogasi, tetapi bisa meloloskan diri. Okay, all right. Request. Let's go. Sang jenderal menembak makhluk itu dan mengenainya, tetapi makhluk itu membalas menyerang anak buahnya. Davis dan Kate mendapat kabar bahwa jenderal gagal membunuh George dan serigala. Mereka menaiki helikopter menuju ke pusat signal. Benar juga, George dan serigala sedang membuat kekacauan di pusat kota. Para militer pun tak bisa meredam hewan buas itu. Di pangkalan militer, radar mendeteksi ada pergerakan di bawah air. Kate dan Davis juga melihatnya. Ternyata itu adalah buaya raksasa. Jenderal memerintahkan untuk menyerbu buaya itu, tapi tidak berhasil. They can't stop them. Ketahui militer tidak mampu menahannya, Davis berinisiatif ke tempat pemancar untuk mengambil obat penawar. Karena evakuasi sudah mencapai 10 km, sang jenderal memerintahkan pesawat pengebom untuk mengudara. Tetapi Russell mengatakan kepada jenderal agar dibatalkan, karena timnya Davis dan Kate sedang mengambil penawarnya. Tetapi jenderal tidak mempercayai mereka. Di tempat lain, Kate dan Davis sampai ke gedung pemancar, dan penawar itu berada di lantai 85. Russell menelepon Davis kalau waktunya hanya 30 menit sebelum pengeboman. Di saat mereka menemukan penawarnya, Claire dan Brett menodongkan pistol meminta penawarnya. Davis pun ditembak oleh Claire, dan Kate dibawa ke atap oleh Claire. Di saat akan menaiki helikopter, mereka dicegah oleh George.
Brad pun melarikan diri ke bawah. Sang pilot dilemparkan oleh George. Kate diselamatkan oleh Davis. Ternyata Davis masih hidup karena tembakannya meleset dari organ vital. Kate masih mempunyai satu obat penawar lagi dan akan berusaha menjebak Claire. Benar saja, saat Claire menodongkan senjata, Davis memanggil George dan Kate memasukkan penawar ke tas Claire. George pun memakan Claire hidup-hidup. Di bawah, Russell bertemu Brad dan meminta barang bukti yang dibawanya. Saat Brad keluar dari gedung, dia tertimpa reruntuhan. Sedangkan buaya raksasa itu berusaha menaiki gedung. Davis dan Kate mencari jalan untuk pergi dari atas gedung. Serigala dan George berusaha menghancurkan pemancar signal itu. Akhirnya, Davis dan Kate berhasil menaiki helikopter, walaupun tanpa ekor. Bersamaan dengan sampainya monster buaya dan runtuhnya bangunan itu. Davis dan Kate berhasil selamat, begitu juga ketika monster itu pun masih hidup. Davis menyuruh Kate untuk ke pusat militer agar pengeboman dibatalkan karena masih ada warga sipil di sana. Karena George telah memakan penawarnya, sisi agresifnya pun hilang. Sekarang Davis dan George bekerja sama mengalahkan dua monster itu dan berhasil menjebak serigala untuk dimakan oleh buaya. Tinggal tersisa buaya. George pun kewalahan menghadapi buaya itu. George pun dilemparkan oleh buaya sehingga tertusuk besi. Sedangkan Davis menyerbu buaya itu dengan senjata yang ada di helikopter. Tetapi tidak berhasil membunuhnya. Saat Davis terdesak, George melompat dengan membawa besi dan menusuk mata buaya itu hingga tewas. George pun terluka parah. Saat Davis mendekatinya dan mengucapkan terima kasih, George pun menutup matanya. Kate dan Russell datang dan mengetahui kalau masih banyak penduduk yang masih hidup. Davis menyadari pergerakan tangan George. Ternyata George pura-pura mati. George mengatakan kalau Davis menangis dan George pun tertawa. Davis mengenalkan Kate kepada George. George membalasnya dengan memasukkan jari ke genggamannya. George pun dan Davis tertawa. Film pun tamat. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Terima kasih.